Pada dasarnya setiap kita sukses itu adalah sebuah kepastian. Saya ulang lagi. Pada dasarnya sebagai pengikut Yesus, sukses itu sebuah kepastian. Saya mau tanya, burung itu terbang perlu belajar terbang gak? Saya gak pernah baca burung tiba-tiba sekolah terbang. Dari lahir dia bisa terbang. Saya mau tanya, ikan perlu belajar berenang gak? Karena dari lahir ikan bisa. Tumbuhan perlu belajar bertumbuh gak? Karena dari sananya dia bisa. Dalam konteks iman Kristen, sukses itu pasti. Tergantung definisi suksesmu. Kalau definisi suksesmu adalah 20 rumah, 200 pembantu. Ya itu pasti. Pasti gila lu. Tapi kalau suksesmu sesuai definisi Alkitab, sukses itu pasti. Jangan dikejar apa yang bisa datang sendiri. Saya ulang lagi, jangan dikejar apa yang bisa datang. Sukses itu, berkat itu, kamu gak perlu kejar. Karena Alkitab bilang, kebajikan, kemurahan akan mengikuti kamu. Jadi rancangan Allah, bukan kamu yang kerja berkat, Allah perintahkan berkat buat kejar kamu. Amin. Memang paling gampang mancing jemaat. Soal berkat aja, amin, amin. Tetapi Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, yang kedua, dia adalah penolong yang rindu untuk dekat sama saudara. Dia adalah penolong yang berjalan di samping saudara. Dan yang kedua, dia adalah penolong Bapak Ibu yang setara dengan Yesus. Sebagai judul khotbah saya adalah mengenal Dia yang tinggal di dalam kita. Mengenal Dia yang tinggal di dalam kita. Dari api menjadi kasih. Mari kita lihat Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Kisah Rasul 2, 1 sampai dengan keempat. Kita baca 4 ayat ini bersama-sama. Yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Yuk sama-sama kita baca 3, 2, iya. Ketika tiba, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat yang kedua, tiba-tiba di mana mereka duduk dan tampaklah kepada mereka seperti nyala api yang bertebaran dan pada mereka apa? Sama-sama bilang sama saya, setiap orang dapat. Karena Alkitab bilang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Sama-sama angkat tangan kananmu, sama-sama bilang sama saya, pulang dari ibadah hari ini, saya pasti dapat berkat. Kita berikan tepuk tangan dulu yang dahsyat. Ayat yang keempat kita baca sama-sama. Maka penuhlah mereka dengan apa? Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Untuk apa Bapak Ibu? Mengatakannya. Peristiwa ini terjadi dalam peristiwa Pentakosta. Hari di mana Allah mencurahkan rohnya yang kudus. Peristiwa Pentakosta pertama dikenal dalam istilah Shavuot. Dalam hari raya Ibrani adalah hari raya gandum saudara, atau hari raya penuaian. Singkat cerita, Allah memakai hari raya itu untuk mencurahkan rohnya yang kudus. Saudara baca, hari raya penuaian Roh Kudus dicurahkan. Karena Tuhan mau melalui Roh Kudus saudara dan saya menuai banyak jiwa. Katakan amin. Bapak Ibu, Alkitab mengatakan di hari raya pertama Bapak Ibu di Gunung Sinai, Alkitab mengatakan bahwa Musa membawa 2 halo batu dan 3.000 orang mati. Karena ketika mereka menunggu Musa, mereka tidak tahan, mereka membuat lembu emas bagi diri mereka sendiri. Dan ketika Petrus berkhotbah di Serambi Salomo, Alkitab mengatakan 3.000 orang diselamatkan. Saya percaya ini bukan kebetulan. Saya percaya Allah sedang memberikan kita sebuah informasi bahwa karya Taurat, hukum Taurat, manusia mati. Karena hukum Taurat memperkenalkan dosa kepada kita. Tetapi karya Roh Kudus, manusia hidup dan diselamatkan. Katakan amin saudara. Nah makanya Bapak Ibu, tanpa Roh Kudus, gereja akan seperti tubuh tanpa darah.
tubuh tanpa darah. Gereja yang tanpa Roh Kudus ibarat gedung tanpa roh, mati tak berdaya. Sekarang ada banyak gereja mengutamakan atau mengandalkan kekuatan LED-nya untuk menarik jemaat datang. Ada banyak gereja, Bapak Ibu, beberapa mungkin mengandalkan kekuatan lokasinya, mengandalkan kekuatan lightingnya, kekuatan soundnya untuk jemaat datang. Tetapi saya mau bilang, yang bikin jemaat pulang nangis bukan LED, tapi karya Roh Kudus. Yang bikin keluarga mau bercerai pulang tidak jadi bercerai bukan karena sound tapi karya Roh Kudus. Yang membuat saudara datang ke gereja karena Roh Kudus menggerakkan setiap kita. Katakan amin. Tetapi sayangnya ada banyak orang Kristen memandang Roh Kudus sebagai warga kelas 3. Allah Bapa number 1, Allah Anak number 2, and number bontot paling kecil Roh Kudus. Kita suka berpikir Roh Kudus itu adalah sebuah benda, sebuah energi, sebuah kuasa, sebuah kekuatan, angin dan seterusnya. Padahal Alkitab saya mengatakan, Bapak Ibu mari kita lihat dalam kebenaran firman Allah. Alkitab saya mengatakan dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-16 mengatakan demikian. Kita baca sama-sama. 3, 2, ya aku. Dan ia akan memberikan kepadamu apa? Seorang penolong lain supaya apa? Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kalau saya bilang ia, kamu, Anda, dan saya itu sebutan untuk manusia. Betul apa tidak? Kalau saya bilang itu sebutan untuk barang. Alkitab mengatakan ia. Yesus menyebut penolong itu dengan panggilan ia. Jadi Roh Kudus bukan hanya sekedar angin, bukan hanya sekedar kuasa, bukan hanya sekedar special force, tapi Roh Kudus adalah pribadi. Roh Kudus adalah seorang pribadi. Kebenaran ini perlu saudara mengerti. Karena kenapa Roh Kudus pribadi? Karena dia bisa merasa, dia bisa berduka, dia bisa disedihkan, dia bisa mengalami yang namanya kecewa. Walaupun dia tidak bisa pahit. Roh Kudus adalah seorang pribadi. Ketika saudara lebih memutuskan untuk berkata iya sama dagingmu, Roh Kudus berduka. Ketika saudara lebih memilih bercerai daripada memperbaiki keluargamu, Roh Kudus berduka. Ketika saudara lebih memilih doa sih, tapi doanya malam-malam, aminnya pagi-pagi, Roh Kudus berduka. Ketika saudara lebih memilih untuk selama di gereja, badan sih di gereja, tapi pegang HP terus. HP terus. Sekali-sekali begini. Kalau HP catat sih boleh. Tapi kalau HP terus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, karena dia adalah pribadi, maka dia meminta kita untuk bersekutu dengan pribadi tersebut. Katakan amin. Supaya saudara mengerti bahwa Roh Kudus bisa merespon dan merasakan. Saudara perlu mengerti karena penolong yang Allah janjikan adalah seorang pribadi. Saudara, saya tidak bisa membuat sedih sound ini. Saya mau maki dia kek, mau pukul dia kek, mau buang dia kek. Jangan baru lulus. Saya mau tendang kursi ini kek. Gak bisa sedih karena dia tidak punya perasaan. Saya mau pukul sound ini kek, gak bisa marah. Tapi tidak dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah seorang pribadi yang ditaruh oleh Allah Bapa untuk menemani saudara. Katakan amin. Dia rindu memiliki hubungan sama saudara. Dia rindu untuk mendekat kepada saudara. Dengar baik, ke depan gak akan mudah. Dengar baik, ke depan gak akan gampang. Ke depan ekonomi akan berat. Dan biasanya kalau ekonomi melambat, ekonomi berat, muncul penyakit sosial. Pencurian, perampokan, depresi, dan stres. Bagaimana kita bisa kuat dengan kekuatan kita sendiri? Bagaimana kita bisa berjalan dengan kemampuan kita sendiri? That's why Allah tahu. Sama-sama bilang sama saya, Allah tahu. Makanya sebelum dia naik ke surga, dia bilang gini, aku akan mengirimkan kepadamu seorang penolong lain. Alkitab katakan dia adalah Parakletos. Parakletos artinya seorang penolong yang dipanggil
untuk berjalan di sampingmu, untuk menolongmu. Sama-sama angkat tangan kanan saudara dengan iman sama-sama. Dalam nama Yesus, Roh Kudus adalah seorang penolong yang dipanggil untuk berjalan di sampingku, untuk menolong hidupku. Katakan amin. Dan berikan tepuk tangan dulu yang dahsyat bagi Tuhan kita. Saudara tampilkan, saudara lihat gambar ini. Apa yang ada di otak saudara ketika gambar ini? Wifi, jaringan, Bapak Ibu, internet, apapun itu. Ada yang nyebut garis 3 bulat 1. Apapun itu. Tetapi mau secanggih apapun HP saudara, tanpa jaringan, HPmu akan menjadi HP cuman gak bisa buat apa-apa. Mau secanggih apapun TVmu, tanpa jaringan gak bisa lihat apa-apa. Mau secanggih apapun komputermu, tanpa jaringan, siapa di sini kalau naik pesawat mati gaya? Karena HP-nya mati. Saya pribadi yang suka kalau naik pesawat lama-lama. Kenapa? Karena di pesawat lama-lama HP gak bisa nyala. Ada sih HP pesawat, tapi cuma 1 jam 2 jam, itu pun bayar. Gak pernah naik pesawat? Gak ngerti, gak relate? Gak nangkep? Bapak Ibu kalau di pesawat saya enak 8 jam misalnya penerbangan jauh Jakarta Bulan. Saya tuh bisa bengong sendiri, bisa nyatet, bisa ngomong. Masa sih ngomong sama Tuhan, perlu Tuhan bikin semuanya mati dulu? Makanya kenapa di gereja diminta untuk airplane mode? Pak, saya orang sibuk. Sesibuk apa sih untuk Tuhan? Pak, saya punya toko, Pak. Toko saya takut nanti. Memang Tuhan gak bisa jaga tokomu? Pak, saya punya anak, gue juga punya. Pak, diam lu, bacot. Banyak omong lu. Makanya kenapa di gereja? Karena gini, supaya Roh Kudus itu pribadi yang lembut. Dan sebuah hubungan perlu dijaga, dirawat, intentional, dipaksa. Kamu tuh gak tiba-tiba cinta istrimu kok. Bohong, jangan bilang dari mata jatuh ke hati, pret. Penipu kamu. Pasti kan tiap hari kamu ajak ngomong. Istrimu bangun walaupun berantakan mukanya. Aku berantakan. Kamu tetap cantik. Setan aja bilang gila. Gue aja setan gak sebohong itu kata setan. Kita rawat kita sama orang tua kita. Walaupun udah beda rumah. Kita WA. Ma apa kabar? Lagi apa? Dan seterusnya. Kita jaga hubungan kita sama orang tua. Kita punya teman kita WA. Ulang tahun kita ucapin happy birthday ya. Padahal udah lama berpisah. Hubungan itu akan kuat, akan bertumbuh. Kalau dari kedua belah pihak pengen berjalan, pengen erat. Tapi masalahnya cuman Roh Kudus yang mau dekat sama kita. Kita gak mau dekat. Kita cuman mau dekat kalau kepepet, kalau susah, kalau mentok. Baru deh Roh Kudus. Untung Roh Kudus bukan gua. Kalau Roh Kudus gua bilang lu susah cari gua lu. Halo? Masalahnya yang rindu untuk dekat cuma Roh Kudus. Masalahnya yang pengen melekat cuma Roh Kudus. Masalahnya yang bawel cuma Roh Kudus. Kitanya udah kayak Roh Kudus yang butuh kita. Saya mau tanya, yang butuh kita apa Roh Kudus? Kita. Tapi kenyataannya apa? Bangun pagi Roh Kudus ingetin. Udah doa belum? Kok langsung buka TikTok? Nanti makan, jangan lupa doa. Kok buka TikTok? TikTok aja jadi Roh Kudusmu. Kicau mania, kicau mania. Gitu aja lo ketawa. Karena kenapa? Berarti waktu yang kamu habiskan untuk sosial media banyak. Langsung relate kan? Langsung nyambung kan? Aduh, kok bisa ya? Kamu diam-diam naksir aku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Penolong. Kita mau nolong orang. Tapi kalau orang yang gak mau ditolong bisa gak? Bingung nih, bisa apa enggak nih? Gak kan?
Pada dasarnya setiap kita sukses itu adalah sebuah kepastian. Saya ulang lagi. Pada dasarnya sebagai pengikut Yesus, sukses itu sebuah kepastian. Saya mau tanya, burung itu terbang perlu belajar terbang nggak? Saya nggak pernah baca burung tiba-tiba sekolah terbang. Dari lahir dia bisa terbang. Saya mau tanya, ikan perlu belajar berenang nggak? Karena dari lahir ikan bisa. Tumbuhan perlu belajar bertumbuh nggak? Karena dari sananya dia bisa. Dalam konteks iman Kristen, sukses itu pasti. Tergantung definisi suksesmu. Kalau definisi suksesmu adalah 20 rumah, 200 pembantu. Ya itu pasti. Pasti gila lu. Tapi kalau suksesmu sesuai definisi Alkitab, sukses itu pasti. Jangan dikejar apa yang bisa datang sendiri. Saya ulang lagi, jangan dikejar apa yang bisa datang. Sukses itu, berkat itu, kamu gak perlu kejar. Karena Alkitab bilang, kebajikan, kemurahan akan mengikuti kamu. Jadi rancangan Allah, bukan kamu yang kerja berkat, Allah perintahkan berkat buat kejar kamu. Amin. Memang paling gampang mancing jemaat. Soal berkat aja, amin amin. Tetapi Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, yang kedua, dia adalah penolong yang rindu untuk dekat sama saudara. Dia adalah penolong yang berjalan di samping saudara. Dan yang kedua, dia adalah penolong Bapak Ibu yang setara dengan Yesus. Alkitab mengatakan, Yesus berkata, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Tampilkan ayatnya. Penolong yang lain. Dalam bahasa Yunani ada dua kata penolong. Yang pertama adalah heteros, yang artinya benar-benar lain, berbeda jenis dan kualitas. Yang kedua adalah alos, yang berarti sama jenis. Sebagai contoh bisa lihat saya ke depan. Kalau ini misalnya A, dan kalau saya bilang penolong yang lain, saya kasih ini. Maka dalam bahasa Yunani ini adalah heteros. Sama-sama penolong tapi berbeda jenis, betul? Berbeda kualitas. Tapi Yesus bilang, aku akan kasih kamu penolong yang lain. Atau lebih gampangnya, aku akan kasih kamu penolong yang lain. Same quality. Maksudnya begini, bahwa kuasa yang membangkitkan orang mati yang di dalam Yesus, kuasa yang membuat 5 roti 2 ikan menjadi sisa 12 bakul yang Yesus lakukan, kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kuasa yang sama berdiam dalam diri saudara dan saya. Katakan amin. Makanya saudara, saya mau bilang, Alkitab katakan penolong yang lain. Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Dalam konteks Allah Tritunggal di dalam saudara. Satu hakikat Bapak Ibu dengan Allah itu sendiri. Mari kita jujur, ada orang tanya sama saya, Pak Pendeta kasih saya pengertian tentang Tritunggal yang mudah dimengerti. Saya akan buka dan ngeri. Ada orang Tritunggal demikian. Bapaknya di rumah, di kantor dia jadi manajer, di rumah bapaknya dia menjadi anak. Ada yang bilang gini, oh Tritunggal kayak begini Pak Pendeta. Ada air, ada uap, ada es. Airnya itu kan H2O tapi satu. Oh Tritunggal kayak begini Pak Pendeta. Kayak waktu, masa lalu, masa kini, masa akan. Waktunya satu tapi 3. Oh Tritunggal kayak begini Pak Pendeta. Kayak satu ruangan. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Ruangannya satu tapi gawat nih. Tapi saya jujur sama saudara, apa adanya. Terbuka depan saudara. Sampai detik ini pun, kalau ditanya secara pasti, hanya dengan iman saya bisa mengerti apa itu Tritunggal. Karena pada prinsipnya makhluk yang lebih rendah tidak mungkin mengerti makhluk yang lebih tinggi. Betul tidak? Saudara bisa nggak suruh sama harimau, harimau sini buka mulut, gue mau periksa gigi lu. Gak mungkin. Kita bisa selidikin semut, kita bisa selidikin ulat, itu pun masih belum tentu. Saudara bisa nggak selidikin Presiden Kim Jong Un, Presiden Putin? Putin diri, balik kanan belok kiri. Apalagi Tuhan, apalagi Tuhan. Saya ngomong gini nggak malu loh, bahwa memang Tritunggal dapat dimengerti 100% hanya dengan iman. Nggak bisa, nggak bisa.
Karena orang bisa ngomong A, B, C, D, F, dan sebagainya. Makanya kekristenan adalah sebuah hubungan dengan Allah. Katakan amin. Sebuah apa? Mungkin kan anakmu tanya, kok mama mau sih sama papa? Anakmu aja bingung. Dan suami pun juga bingung. Dan kamu pun juga bingung. Tapi karena cinta, gak masuk akal. Dan karena papanya kaya juga jadi masuk akal. Yang ketiga, mari kita masuk lagi. Dia adalah penolong yang permanen. Sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus tinggal dan stay. Sama itu ya. Dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu Bapak Ibu hanya dicurahkan untuk raja, untuk imam dan nabi. Dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu bisa come and go. Tahu Samson? Aku yang lemah tanpamu, aku yang hilang darimu. Kita lewatkan. Samson dipenuhi Roh Kudus, penuhi Roh Allah. Tapi satu sisi ketika dia jatuh, bisa pergi. Tapi dalam perjanjian baru ketika Yesus mati di kayu salib, dia bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus itu datang dan tinggal. Makanya ada banyak pemahaman zaman dulu ngomong gini, Roh Kudus itu kalau kita pergi ke night club, Roh Kudusnya nunggu depan pintu night club. Dia gak masuk. Itu keliru, itu salah. Itu gak benar. Ketika kamu terima Yesus, Roh Kudus tinggal. Stay. Kapan perginya? Ketika kamu mati. Bapak Pendeta, bagaimana dengan dosa menghujat Roh Kudus? Karena kita katakan dosa menghujat Roh Kudus bisa membuat tidak diampuni. Kita baru ngerti konteksnya. Pada masa itu Yesus melakukan mukjizat. Dan orang-orang Farisi menuduh Yesus memakai mukjizat dengan kuasa iblis. Maka Yesus bilang berkata, dosa menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Maksudnya begini, orang yang melihat kebaikan Tuhan, orang yang melihat kuasa Tuhan, tetapi menuduh itu pekerjaan setan. Tapi kita perlu mengerti juga bahwa menghujat Roh Kudus berarti Roh Kudus tidak ada dalam diri kita. Saya mau tanya, kalau saudara pukul orang, ada perasaan bersalah, itu dari siapa? Dari Roh Kudus. Makanya saya pendeta yang percaya kalau saudara pergi ke night club, Roh Kudus gak suka, gak seneng. Gak mungkin dia ikut joget di dalam. Kicau, kicau, kicau mania, enggak. Jadi ketika kamu mau jalan, siapa di sini yang kalau mau pergi, Bapak Ibu mau kemana-mana, ada di sini yang ngomong gini, jangan, jangan, nggak ada. Pada bilang pergi, mainkan gitu. Sikat bos. Ada orang jemaat ketemu saya ngomong gini sama saya, Pak Pendeta, saya bingung. Saya bilang bingung kenapa? Baru ketemu udah bingung, pegangan dong. Saya bingung, saya punya teman Pak Pendeta, ngaco. Baik-baik aja tuh. Bahkan dia marahin orang sama sekali gak ngerasa bersalah. Saya Pak Pendeta baru marah dikit udah gak enak hati saya. Roh Kudus. Pak Pendeta saya ini kalau mau aneh-aneh, Pak Pendeta saya pernah marah sama Tuhan. Saya baru mau keluarin mobil, kamu mau ke night club, ban saya pecah. Tambal ban itu. Roh Kudus. Jadi berbahagialah kalau kamu mau buat aneh-aneh. Tapi selalu ada yang ngalangin. Karena Tuhan mau pakai kamu. Deg-degan lah. Kalau nipu orang berhasil. Kalau godain istri orang gak ada yang tahu. Kalau nipu, korupsi aman-aman aja. Terus lancar-lancar aja, hati-hati. Karena yang model begitu cuma dua kemungkinannya. Yang pertama, masuk ke ruang IGD. Segala selang udah masuk. Baru tuh, maafin ya ma, aku dulu pukul mama. Atau yang kedua, langsung ke rahmatullah. Ada loh suami istri yang suaminya suka mukul istrinya. Mukul tampar. Suatu hari istrinya gak pernah balas, cuma doain. Suatu hari suaminya dihajar Tuhan masuk ke rumah sakit.
Dia bilang, maafin papa ya, nampar pukul mama, maafin ya. Kok mama gak pernah marah sih, mama kok gak pernah bales? Istrinya bilang, karena ada Roh Kudus dalam hati mama. Saudara berharap saya lucu ya tadi? Ini beneran, saya bukan pelawak saudara. Kayak kok kecewa gitu, kok gak lucu Pak Pendeta? Roh Kudus. Istri suaminya tanya, kan tiap kali suaminya mukul istrinya lari ke toilet. 1 jam gak keluar-keluar. Tiap kali pukul lari ke toilet, tiap kali pukul lari ke toilet. Suami bilang, Ma, papa tuh penasaran, kenapa mama tiap kali papa pukul lari ke toilet dan gak keluar-keluar. Oh mama bersihin toilet. Oh, tapi pakai sikat gigi papa. Ada yang gak ngerti itu. Kicau. Roh Kudus adalah penolong yang stay. Tinggal di dalam kita. Katakan amin. Bilang kiri kanan saudara. Ada Roh Kudus dalam hidupmu. Amin. Makanya karena kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita. Saudara kalau punya jas mahal. Punya sepatu mahal. Rela gak injek yang kotor-kotor? Gak kedengaran. Rela gak? Saudara kalau punya mobil mahal, rela gak masuk jalan yang berlubang hancur-hancur? Itu barang yang gak dibawa ke surga loh. Ada Roh Kudus dalam dirimu. Kamu kalau pakai pakaian putih, kamu pasti makan hati-hati kan? Karena takut kotor. Jadi ingat, bear on your mind. Ingat, taruh, kalungkan dalam hatimu. Bahwa di dalam hatimu, dalam hidupmu ada Roh Kudus. Minggu lalu kita belajar tempat tubuh kita adalah bait Allah. Roh Allah tinggal dalam hidup kita. Mari kita lihat berikutnya Bapak Ibu, Roh Kudus bagaimana menolong kita. Dia bersama kita, with us. Di dalam kita, bersama kita. Roh Kudus mengejar kita. Ada orang tanya sama saya, Pak Pendeta bagaimana dengan orang di luar Kristen? Apakah tidak ada Roh Kudus di luar orang Kristen? Apakah Roh Kudus hanya untuk orang Kristen Pak Pendeta? Saya mau tanya sama saudara. Bagaimana orang di luar Kristen dengar lagu rohani bisa nangis? Pekerjaan siapa? Roh Kudus. Bagaimana orang di luar bukan orang percaya. Hari-hari ini gereja kita banyak menangani orang dari luar Kristen. Tiap kali gereja kita baptisan minimal 40% sampai 50% non-muslim yang terima Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi. 40 sampai 50% yang dibaptis. Yang pertama baptisan di gereja ini bukan baptisan yang pernah dibaptis di gereja lain. Harus benar-benar belum pernah baptis. Tentunya selam. Yang kedua adalah 50-40% orang bukan Kristen. Saya nemenin istri saya jalan. Ada orang-orang pakai atribut agamanya. Bilang gini, ibu pendeta ya. Saya suka nonton di TikTok. Kalau ibu khotbah suka bikin nangis. Khotbah ibu nolong saya. Terima kasih ya bu. Saya deketin muka saya ke ibu itu. Kalau saya gimana? Oh Anda siapa ya? Enggak lah. Emang gue kampungan. Cuman saya putar balik 2 kali aja gitu. Hai. Orang bukan Kristen. Dengar khotbah Pastor Amanda. Dengar khotbah para pendeta di TikTok. Di TikTok tuh dengernya firman. Bukan kicau mania. Roh Kudus punya fungsi mengejar kita. Makanya tugas saudara injilin aja. Udah injilin orang aja. Beritakan firman aja. Jadi orang baik. Alkitab katakan yang menanam Apolos, menyiram Paulus. Tapi pertumbuhan milik Tuhan. Milik Tuhan. Udahlah nginjil aja. Saya pendeta yang percaya orang kalau udah pernah dengar Yesus. Roh Kudus akan kejar orang itu. Amin saudara. Kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Gak tahu kapan tapi pasti. Roh Kudus pasti kejar orang itu. Dan kalau Roh Kudus kejar orang itu pasti ditangkap dan diselamatkan, dimenangkan untuk nama Tuhan. Roh Kudus Alkitab katakan bersama kita, mengejar kita. Roh Kudus berjalan di dekat kita, membuat hati kita tidak tenang sama dosa. Roh Kudus mengarahkan diri kita kepada salib Kristus. Roh Kudus ngingetin kita untuk ke gereja. Untuk ngingetin kita ampunin. Untuk ngingetin kita jangan macem-macem. Lu udah nikah. Jangan macem-macem. Ada istri di rumah. Jangan macem-macem. Bisnis yang bener aja. Kamu anak Tuhan. Roh Kudus.
Yang kedua, Roh Kudus with us. Yang pertama, yang kedua adalah in us. Roh Kudus bersama kita, Roh Kudus di dalam kita, menguduskan hati kita. Bagaimana mungkin kita bisa mengampuni dengan kekuatan manusia? Betul apa tidak? Bagaimana mungkin kita bisa sabar sama suami kita yang tukang pukul, tukang mabok, nggak pernah kasih bulanan, jelek lagi? Bagaimana mungkin, betul tidak? Bagaimana mungkin kita bisa bebas sama kebiasaan buruk kita, pornografi, kebiasaan buruk kita, mabok-mabokan. Kalau bukan Roh Kudus, kekuatan kita, the power of I, seberapa sih? Aku ingin sabar, 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 sabar. Itu aja udah gak sabar. Betul gak? Gak mau marah, gak mau marah, gak mau marah. Itu udah marah. Betul gak saudara? Tetapi Roh Kudus, Alkitab mengatakan memampukan kita, menguduskan kita. Saya mau bilang sama saudara, kita diselamatkan karena anugerah, katakan amin. Dan kita mempertahankan keselamatan juga karena anugerah. Dari awal anugerahnya nangkap kita, dari awal anugerahnya sucikan kita, dan dari awal anugerahnya menolong kita hidup dalam kebenaran. Betul? Makanya kan Alkitab katakan Roh Kudus. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap waktu ku tak dapat tanpa Roh-Mu. Setiap hari minta Roh Kudus pegang hidup kita. Amin. Kalau lagi takut, lagi kecewa, peganglah tanganku, Roh Kudus. Mari kita jujur, kita bisa anytime meledak kan? Betul nggak? Kita bisa anytime marah kan? Kita bisa tiba-tiba dari malaikat berubah jadi monster kan? Tapi dengan pertolongan Roh Kudus, Tuhan mampukan untuk menolong kita. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, apa yang Roh Kudus lakukan? Galatia 5 ayat 22 dan 23. Mari kita baca sama-sama. Galatia 5, 22 dan 23. 3, 2, iya. Ayat berikutnya lagi saudara kita baca. Tidak ada hukum, sama-sama bilang sama saya kasih. Sama-sama kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, penguasaan diri, buah. Saya mau tanya, buah itu kita yang makan atau orang lain yang makan? Orang lain yang, kalau pohon punya buah, buah apel, yang makan siapa? Bukan apelnya, betul? Tapi orang lain. Jadi orang yang penuh dengan Roh Kudus, yang ketiga adalah akan menghasilkan buah. Saya pendeta yang percaya bahwa karunia Roh itu baik, katakan amin. Tapi karunia Roh itu sementara. Ada banyak orang mengejar karunia Roh, berbahasa Roh. Berbahasa Roh bagus, saya pendeta yang percaya bahasa Roh. Sampai hari ini saya masih berbahasa Roh. Tapi saya lebih tertarik, saudara dan saya. Saudara nggak apa-apa, karena bahasa Roh bisa, nggak bisa, saudara masuk surga, katakan amin. Kalau bisa, puji Tuhan. Tapi buat apa bisa bahasa Roh, tapi saudara sampai di rumah bahasa Ragunan? Setuju nggak saudara? Nggak, saya ngajar yang benar loh. Karena ada banyak orang berbahasa Roh, dan sebagainya. Tapi di rumah maki istrinya, mohon maaf ya, anjing kau, babi kau. Jadi Roh Kudus yang mana gitu? Ada banyak orang mengejar hal-hal yang lahiriah, hal-hal manifestasi fisik, getar-getar. Saya percaya Roh Kudus kalau memenuhi kita bisa terjadi itu, katakan amin. Tapi saya percaya, buat apa saudara getar-getar sampai di rumah istri anakmu yang getar lihat kamu? Atau bos anak buahmu yang getar. Saya mau bilang sama saudara ya, istri saya itu ada rumah. Di rumah istri saya itu ada, jadi komplek, itu ada orang Kristen, Batak lagi. Nggak mau bayar iuran warga. Tapi rumahnya paling gede,
Nggak mau bayar iuran warga. Tapi sampah minta diangkat, keamanan minta ada. Dengan alasan begini, sebelum ada komplek ini, aku sudah ada. Jadi janganlah bayar. Jadi setiap kali, dan seringnya rumah itu suka ada PD. Jadi orang Kristen, dia suka undang PD ke rumahnya. Persekutuan doa, bukan percaya diri, bukan. Suka datang. Tiap kali ada PD, orang yang sekitar ngomongin, ngapain bikin PD-PD? Iuran aja nggak bayar. Di depan rumahnya ada salib gede. Kadang-kadang kalau lewat rumahnya saya mau bilang, copotlah salib itu amang. Bikin malu lah. Apain pakai salib-salib gede? Karena banyak orang Kristen zaman sekarang mengejar karunia roh. Mengejar yang namanya manifestasi fisik. Mengejar apa yang tampak dari luar. Dari luar kelihatannya rohani banget. Dari luar kelihatannya penuh Roh Kudus banget. Dari luar kelihatannya kayak jalan udah gak napak lagi gitu. Tapi bisnisnya gak benar. Sama istrinya curang. Sama anaknya kasar. Buah roh adalah buah yang dimakan oleh orang terdekat kita. Istri kita makan buah kita. Anak kita makan buah kita. Pembantu kita makan buah kita. Anak saya tadi malam Johannes tidur jam 1 pagi. Gak bisa tidur, nyanyi terus dia. Nyanyi lagu sekolah minggu. Yesus angkat papaku dan buang ke laut biur. Buang ke laut biur. Saya bilang, Joy, dosa. Yesus angkat mama, buang ke laut biur. Sorenya dia mandi sama abangnya. Anak saya berdua saya mandiin sampai nanti udah nggak layak dimandikan bersama. Karena kalau masih 6 tahun mandi bareng-bareng lucu lah. Kalau 20 tahun mandi bareng geli juga gitu kan. Udah jadi adegan-adegan tidak menyenangkan gitu. Gini ini tahun terakhir saya mandiin, kita perjanjian. Karena nanti Desember dia 7 tahun mandi sendiri. Johannes mandi. Kalau Johannes mandi, Papa, Joe mau mandi sampai tangan keriput. Kan rumah kami, kamar mandi kami kan sebesar kolam renang Olimpiade. Jadi mandi, saya gendong dia nih, saya matiin air, saya gendong dia nangis. Gini, Joe marah sama Papa. Mulai sekarang Joe gini, Papa nggak boleh tinggal di rumah Joe. Lah, rumah gue bilang. Mulai sekarang pokoknya Papa keluar, gak boleh tinggal di rumah Joy. Kalau gak ada Roh Kudus, saya angkat Joy. Saya taruh keluar, kau tinggallah di sana lontong. Udah gak menghasilkan kau. Gak ada sumbangsimu di rumah ini. Makan paling banyak. Cuci baju awak yang cuci. Kadang-kadang ada supir pun buat kau. Awak nyetir sendiri. Sekali-sekali ke lampu merah lah. Kan lumayan 5 juta tiap hari. Tolak dalam nama Yesus. Saudara lihat lagi. Ini kayak anak gembala gue. Tapi maksud saya tanpa Roh Kudus. How come? How come? Bisa setia sama istri. Pak lihat kemari Pak. Jangan nengok ke bawah terus. Tanpa Roh Kudus. Bisa tunduk sama suami. Bu, nengok mari bu. Memang suamimu, kalau ditanyakan ngeheng mulu gitu. Pak gimana pak? Hah? Salah mama, udah salah mama. Tapi giliran kita ambil keputusan, kok mama gak bilang sama papa? Kan udah ngomong Bambang. Loh apalagi kalau istri saya kalau lagi marahin anak saudara. Kita kan laki-laki kan perlu bersikap kan. Lagi marahin, gini Joe. Misal kalau gini Joe buang mainan. Gini Joe, kita kan laki-laki harus pura-pura sibuk gitu, harus nengok gitu. Karena kalau kita gak sibuk dibilang memang papa gak peduli, jadi salah lagi kita kan. Pokoknya Pak, kalau istrimu lagi marah di rumah, saya kasih tips. Kamu harus pura-pura sibuk. Ngapain kayak gitu, jadi ketika dia lihat, oh lagi sibuk laki gue. Tapi banyak laki-laki istri sibuk dia main HP. Ini juga nih papanya main game doang. Salah lagi kita kan. Yang salah anak kita dibawa-bawa kan. Jadi lagi marah. Saya, kenapa? Padahal saya kurang peduli juga sih saudara. Roh Kudus. Buah. Seluruh 9 buah roh di sini saudara lihat. Itu berelasi dengan manusia. Betul tidak? Betul tidak? Sabar.
Sabar sama manusia. Kasih sama manusia. Kasih. Bapak seluruh buah roh yang saudara baca tadi. Kasih. Makanya Roh Kudus digambarkan dengan burung merpati. Bukan burung gagak. Burung merpati gak punya empedu. Cek, Google aja. Karena burung merpati kalau ada empedu itu buat menampung racun. Tahu ya? Racun itu Bapak Ibu ada masuk empedu keluar. Tapi burung merpati kalau ada racun itu langsung keluar ke usus kecilnya. Jadi artinya orang yang penuh Roh Kudus itu gak boleh kepahitan. Sama-sama bilang sama saya. Gak boleh apa? Gak boleh pahit. Coba colek kiri kanan saudara. Lo gak boleh pahit. Mau dibikin sepahit apapun sama orang, kita nggak boleh pahit. Celaka loh kalau kepala rumah tangga pahit. Celaka kalau gembala pahit. Aduh, kalau saya pahit ampun. Maka khotbah saudara bisa lihat. Maka khotbah saya mau sebaik apapun saya tutupin, pasti nyelip kepahitan. Gak ada. Gak boleh. Kasih. Apalagi salah satu ciri dari buah roh, damai sejahtera. Di tengah badai Yesus tidur. Bukan di tengah khotbah dia tidur. Kadang-kadang ada jemaat apalagi jam 7.30 di Bekasi itu. Saking damainya dia tidur gitu. Damai banget memang. Di rumah Bapakku ada damai sejahtera memang. Tapi gak gitu konsepnya lah. Nanti di depan ada badai. Katanya dolar bakal melejit. Saya bukan ahli ekonomi, bukan. Tapi banyak ketemu orang yang bilang, Pak siap-siap, Pak siap-siap. Pak tuker aja semua rupiahnya ke dolar. Yang mana rupiahnya udah gak ada saya bilang. Udah banyak dipakai buat Cibubur. Tapi saya mau bilang sama saudara. Damai itu bukan situasi. Damai itu sebuah keputusan. Kita putusan damai. Lihat orang berhasil, kita damai. Halo. Lihat orang sukses, kita apa? Damai. Lihat orang ribut, kita apa? Damai. Iya dong. Jangan ikut pertarungan orang. Maksudnya begini, kalau temanmu berantem sama si A, kamu diajak jangan mau. Udahlah, urusin aja sendiri. Sekarang kita hidup berantemnya sama si A, tapi yang benci teman-temannya si A, si B, si C, si D, si F, si F, si G. Oh, saya urusin. Biar apa? Biar tidurmu nyenyak. Makanya jadi orang jangan usil. Coba bilang kiri kanan saudara, lo jangan usil. Gak usah urus-urusin urusan orang. Kemana? Gak usah. Setuju gak saudara? Yang ketiga, makanya dalam buah roh, penguasaan diri ditaruh paling belakang. Penguasaan diri ditaruh paling belakang. Karena gini, sebelum ada kasih, harus ada penguasaan diri. Betul tidak? Sebelum ada sabar. Orang ngomongin kita nih, sebelum kita sabar, kita harus ngapain? Pak, sebelum maki anak Pak, hitung sampai 100 Pak. Paling mati Pak. Tahan. Ada bapak-bapak kalau marah nih ya, langsung gitu. Right here, right now. Pokoknya puas dulu. Anaknya luka. Sakit. Baru datang. Minta maafnya gitu loh, kayak gambar zaman company. Maafin papa ya. Udah begitu. Penguasaan diri adalah paling terakhir yang ditaruh oleh Alkitab. Karena ini yang paling berat. Setuju gak? Tapi puji Tuhan, saya mau tanya. Kalau pohon itu nutrisinya kuat, disirami dengan baik, berbuah itu pasti tidak. Berbuah itu pasti tidak. Kalau kita rajin ke gym, berotot itu pasti tidak. Pasti. Artinya apa? Bukan usaha kita. Makanya disiplin rohani itu penting. Bangun pagi. Ini kelihatannya standar banget. Tapi jujur ya, banyak orang Kristen nggak setia di sini. Bangun pagi, sebelum matamu lihat yang lain, lihat firman. Baca firman, amin.
Udah baca firman, udah selesai. Setel lagu. Kalau bisa nyanyi main gitar. Peganglah. Kalau gak bisa nyanyi, setel YouTube. Gak bosan-bosan saya bilang, pastikan premium. Gak lagi penyembahan, Shopee COD langsung. Roh Kudus naik, pergi lagi dia. Saya setel YouTube sama istri saya tiap malam. Bangun pagi jam 5 setel YouTube. Gosok gigi dulu, cuci muka. Ketemu Tuhan harus keren bos. Kok gak ada yang amin sih? Ketemu Tuhan ileran, belekan, dan rambut kayak rambut singa lah, gak jelas. Harus keren, toilet dulu, cuci muka. Mungkin kedengarannya lahiriah ya. Tapi kamu ketemu bosmu aja keren. Beres, rapi-rapi, masuk ke ruang doa. Terserah mau nyanyi dulu, mau baca firman. Baca firman, selesai, nyanyi. Selesai nyanyi, doa. Kalau bisa saya doa, diam dulu. 3-4 menit, diam aja. Jangan tidur lagi. Diam, bilang Roh Kudus, ngomong sama saya. Ih, benar loh, ini benar loh. Kayak ada suara gitu. Yang ngomong gini. Kuat ya, sabar ya. Gak ada suara pinjam dulu 100, gak ada. Itu istrimu yang ngomong itu. Jangan marah. Bahkan bisa ngomong gini. Kemarin yang kamu ngomong, bercanda kamu kelewatan loh. Minta ampun, minta maaf. Gak usah ini, gak usah itu. Beneran, saya ngomong ini bukan omong kosong. Tuhan saksi perkataan saya. Lakuin. Jangan buru-buru pergi. Kamu kalau ketemu sama pejabat, buru-buru pergi, dibilang kurang ajar ini orang. Udah sampai puas hatimu. Sampai hatimu ngalamin damai, ngalamin sukacita, ngalamin kepenuhan Allah. Udah selesai, udah nangis, udah kejar, udah tenang baru. Keluar dari ruangan itu tuh, kayak seorang pendekar yang kuat menghadapi tantangan dunia. Tapi kita keluar rumah gak ada backup dari Tuhan. Gak ada hubungannya sama Roh Kudus. Gak heran marah-marah mulu. Iri hati, kecewa orang, dikit-dikit marah, stres. Saya selalu bilang sama saudara. Buah roh bukan pengalaman pribadi. Tapi buah roh bukan untuk disimpan. Tapi untuk dimakan oleh orang lain. Para pelayan Tuhan. Apakah buahmu dimakan oleh istrimu dan manis rasanya? Atau jangan-jangan istrimu paling pahit sama engkau? Apa jangan-jangan anakmu paling pahit sama engkau? Karena buahnya gak manis. Hidup bertumbuh. Bukan hanya bertumbuh, tapi berbuah. Bertumbuh untuk kita, berbuah untuk Tuhan, untuk orang banyak. Amin. Doa saya menyertai saudara yang punya surga, crazy in love with you.